Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMK SMK Muhammadiyah Majalengka yang dirahmati Allah. Sebelum lebih lanjut, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dai Sudai. Saya seorang apoteker di Muhammadiyah. Saya lulusan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sindanglaya, Karangpawitan, Garut. Kemudian saya juga sekolah di SMF Muhammadiyah Cirebon yang sekarang menjadi SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Kemudian saya lulus apoteker tahun 2011. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman untuk anak-anakku sekalian. Dalam mata pelajaran PKK, ya, sekarang jadi PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, panitia menginginkan yang memberikan materi dalam kesempatan ini adalah asli seorang praktisi. Baik, saya tidak akan bergelut dengan teori, ya, karena tadinya amanahnya juga adalah sebagai praktisi. Sedangkan misi saya adalah dalam kesempatan ini bagaimana menginspirasi, memotivasi anak-anakku sekalian sehingga kelak menjadi pengusaha yang handal, menjadi pebisnis yang handal, menjadi pembisnis yang amanah dan memberi manfaat untuk orang banyak. Kemudian juga kelak saya berharap bahwa anak-anakku sekalian nanti menjadi donatur SMK Muhammadiyah ini, ya, dan juga menjadi donatur pesantren Ibadur Rahman yang ada di lingkungan SMK Muhammadiyah Majalengka ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau kita melihat kompetensi dasar, ya, nah, di sini tugas sekolah adalah mencetak kader yang kreatif, inovatif, dan prestatif. Baik, saya lanjutkan. Ketika kita berbicara tentang kewirausahaan, artinya kita berbicara al-mal. Al-mal itu adalah harta. Kalau dalam al-Islam, kita mengenal rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, ya. Jangan kebalik-balik. Biasanya kalau udah lulus SMP udah lupa, padahal itu pelajaran diniyah. Ketukar-tukar dengan rukun iman, ya. Baik, pertama kita bersyahadat. Kalau seorang mau bersyahadat
itu apakah dibutuhkan mal? Tentu sepintas sepertinya tidak dibutuhkan ya. Kita cuma mengucap 2 kalimat syahadat. Padahal ketika seorang sebelum berislam, maka ketika memutuskan untuk bersyahadat, maka akan memilih sebuah tempat, mendatangkan saksi sebagai pencatat, ya. Dan itu kita juga berpakaian, pakaian adalah mal. Kemudian saksi-saksi juga yang menyaksikan harus dikasih makan dan minum, ya. Nah, maka di situ ada harta juga. Kemudian yang kedua, sholat butuh waktu, butuh pakaian yang suci gitu. Itu juga adalah mal, itu adalah harta. Baik, kemudian yang ketiga zakat. Ini zakat ada nisab, ada haul. Nah, nisab itu mencapai harta tertentu, kita diwajibkan untuk berzakat. Di sini ada harta, ya. Dan kita menguasai selama 1 tahun penuh, itu haul, ya. Kemudian kita juga disuruh berpuasa untuk bersahur, berbuka, ya. Kemudian menghadapi lebaran harus beli ini dan itu harta. Kemudian haji bagi yang mampu, haji juga harus mengeluarkan ongkos yang besar, mengeluarkan biaya yang besar, ya. Jadi di sini harta semua. Baik. Nah, setelah kita berbicara al-Islam, ternyata kita butuh harta. Nah, sekarang masuk pada bagaimana kita mendapatkan harta tersebut, ya. Nah, disinilah fungsi kewirausahaan, ya. Bahwa kita mendapatkan harta itu ada kaidah-kaidahnya, ya. Allah memberikan semuanya buat kita sekalian, ya. Sebagaimana firman-Nya, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah zat yang telah menciptakan untuk kamu semua ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'a, semuanya. Nah, kemudian kita juga dikasih rambu-rambu. Kulu wasrobu halalan thayyiban. Nah, bahwa kita disuruh makan, disuruh minum yang halal dan yang baik. Halal zatnya halal cara mendapatkannya dan halal zatnya. Nah, kemudian juga kita dikasih rambu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, kita dilarang memakan harta sesama manusia dengan cara batil. Nah, maka di sini diatur, ya. Maka cara mendapatkan harta dalam kesempatan ini saya bagi 2, ya. Pertama, bisa dengan bekerja, ya, sebagai karyawan. Kedua, bisa dengan wirausaha yang disebut wirausaha mandiri, gitu, ya. Nah, baik, kita uji 2 ini, ya. Karena kembali lagi bahwa misi saya di sini adalah merubah cara berpikir anak-anakku sekalian supaya menjadi seorang pengusaha yang handal, menjadi seorang wira swastawan yang handal. Baik, bayangkan ketika kita bekerja sebagai karyawan. Artinya ketika kita bekerja sebagai karyawan adalah hakikatnya kita sedang bekerja untuk orang lain, ya, untuk membesarkan perusahaan orang lain. Sehebat apa kita jadi karyawan dari sisi kesejahteraan, ya. Taruhlah salary kita atau pendapatan kita 1 bulan dibayar 3 juta atau bahkan sampai 5 juta misalnya. Nah, mungkin ketika kita masih hidup sendiri cukup, bisa jadi cukup. Tapi ketika harus menikah harus ada mahar, maka mahar itu tidak cukup dengan sepasang sendal jepit. Walaupun hari ini ada, ya, tapi tidak mudah mendapatkan seorang perempuan yang ridho dengan mahar sepasang sendal jepit, ya. Sekalipun ada, ya.
kita punya emas 10 gram saja tidak mudah cari pasangan yang ridho dengan kita, maka akan lebih baik kita untuk usaha mandiri. Belum lagi ya, setelah punya anak, pendidikannya harus baik, makanannya harus yang bergizi ya. Kebutuhannya bukan hanya makan dan pendidikan. Sekarang itu masuk dengan gaya hidupnya, yang anak kita, kata Rasulullah, jangan paksa anakmu untuk hidup di zamanmu. Berangkatnya harus pakai motor, handphonenya nggak mau yang jelek seperti kita dulu, nggak mau. Maka coba kita hitung ya, kita mau punya istri kapan ya, mau punya anak berapa, hitung dari sekarang ya. Apakah cukup kalau kita kerja ya? Kenapa? Kalau kita kerja untuk orang lain, artinya sangat dibatasi pendapatan kita itu. Kalau gaji awal 3 juta, 3 bulan kemudian taruhlah 3,5 juta sampai 4 juta. Setelah menikah ada tunjangan untuk istri, untuk anak, dan itu belum tentu cukup. Kita bandingkan dengan wirausaha. Ketika kita melakukan wirausaha adalah untuk adik-adik untuk anak-anak sekalian, yang paling memungkinkan untuk kalian hari ini adalah bersungguh-sungguh belajar di tempat ini. Dan ini suatu saat SMK Muhammadiyah ini menjadi kebanggaan buat kalian, yang mampu menghantarkan kalian menjadi pengusaha yang sukses. Maka luruskan niat, tanamkan dalam hati, saya adalah calon pengusaha sukses yang dihantarkan dari SMK Muhammadiyah Majalengka ini, insyaallah, amin. Caranya satu, luruskan niat ya. Di sini bukan untuk main-main, di sini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk cari pacar ya. Tapi untuk orang tua saya menyekolahkan saya di sini untuk dihantarkan menjadi seorang pengusaha yang handal. Kemudian setelah belajar sungguh-sungguh, masuk evaluasi, harus mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Ketika ada praktikum, maka pastikan itu sebagai ajang proses kalian menuju menjadi seorang pengusaha yang handal. Maaf, terganggu ya. Kemudian saya lanjutkan. Ketika praktikum nanti, maka semua tahapan-tahapan harus dilalui. Termasuk nanti ketika magang juga. Saya ambil salah satu contoh ya. Misalkan ada yang magang di bengkel. Nah, maka itu harus tahu semua yang terjadi di bengkel hari pertama. Perkenalan diri. Yang kedua, mengamati. Yang ketiga, menjadi asisten ya, menjadi asisten dari seniornya itu, pembimbingnya. Nah, itu jangan hanya urusan ngotak-ngatik mesin ya, tapi coba perhatikan apa yang ada di situ ya.
Selain alat-alat perbengkelan, di situ juga ada jual oli misalnya, spare part dan lain sebagainya. Maka harus tahu semua yang ada di situ. Nah, kemudian dari mana itu semua ya? Nah, pastinya itu dibeli dari distributor. Maka kalian harus tahu bahwa ini dibeli di distributor ini, harganya sekian, diskonnya sekian, harus tahu ya. Bagaimana ngorder, kemana ordernya, kemudian dipastikan harganya sesuai dan diskonnya juga diperhatikan. Nah, kemudian ketika menerima barang diperhatikan barang dalam keadaan baik. Kalau ada expired date-nya dipastikan expired date-nya jauh gitu ya. Pak Sidik, kalau oli ada expired date-nya nggak Pak? Ada ya. Ya jangan sampai kita dapat barang murah ternyata expired date-nya tinggal 1 bulan lagi ya. Ternyata tidak terjual, rugilah kita. Nah, maka ini menjadi penting. Semua harus teliti. Diskon cari yang bersaing. Penetapan distributor juga menjadi penting ya, karena distributor ada yang resmi, ada yang tidak resmi, ada yang nakal, ada yang jujur. Ya, kembali lagi nih, ya bahwa jadi pengusaha harus jujur. Baik. Nah, jadi ketika kita ada di sebuah bengkel, maka kita harus tahu dari A sampai Z. Ya. Jangan merasa lulus selesai ketika kita baru hanya mengamati, mengotak-ngatik mesin saja. Padahal banyak ilmu yang kita harusnya didapat dari bengkel itu. Nah, kalau kita tahu dari A sampai Z, maka sangat mungkin ya ketika kita nanti buka bengkel sendiri seperti itu. Atau kalian nanti sudah lulus, boleh kerja di bengkel, dapat penghasilan. Nah, tapi juga di situ sambil cari pengalaman, harus tahu semuanya. Jadi sangat rugi ketika kita kerja di sebuah bengkel, lalu kita hanya menggugurkan kewajiban dapat gaji atau salary, itu sangat rugi, ya. Karena itu bisa dihitung dengan uang. Ya. Tapi ketika kita dapat ilmu, dapat pengalaman, ini yang tidak ternilai. Dan ini yang bisa menjadi bekal kita semua. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi anak-anakku sekalian, dan bisa memotivasi. Jadi tanamkan dalam hati bahwa saya adalah calon pengusaha handal, calon pengusaha sukses. Di SMK Muhammadiyah Majalengka ini saya memulainya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berazam, berikrar untuk menjadi pengusaha yang handal, maka hendaknya bertawakallah kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Biar Allah yang memampukannya. Kita hanya menanamkan di sini dan terus mencari ilmu, mencari pengalaman, banyak belajarlah dari kakak-kakak kelas yang ada di sini, banyak belajarlah dari guru-guru yang ada di sini. Insya Allah Allah akan membimbing kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.